Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anantabayu Bukti dari D3 Komputer Duta Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra dan penggunaannya dalam mencari lintasan terdekat pada graf. Untuk pengenalan, apa itu graf dan semacamnya, saya rasa sudah paham ya. Tidak perlu saya jelaskan kembali, langsung saja kita masuk ke materi dari apa itu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai untuk mencari lintasan terpendek pada graf. Biasanya digunakan pada Google Maps untuk mencari jalur cepat dari satu titik ke titik lain. Algoritma ini dikembangkan oleh Edgar Dijkstra. Oleh karena itu, algoritma ini dinamakan algoritma Dijkstra. Dan yang paling penting, untuk mencari lintasan terpendek diperoleh dari vertex yang memiliki nilai paling sedikit atau minimum. Apa maksudnya ini? Nanti jelaskan saat mulai masuk materi. Tapi intinya, kunci dari algoritma ini ada di dua kalimat yang saya beri pengenalan, yaitu lintasan terpendek dan vertex dengan nilai minimum. Sebelum masuk ke algoritmanya lebih dalam, saya jelaskan dulu secara singkat tentang graf berbobot. Graf berbobot di sini maksudnya bukan graf yang memiliki massa itu bukan, tapi untuk setiap sisi-sisinya atau kalau lupa garisnya memiliki nilai masing-masing. Seperti di gambar ini, AB sama dengan 6, yaitu sisi AB nilainya 6. AD sama dengan 1, DB sama dengan 2, dan seterusnya. Untuk tanda V di sini itu berarti sisi ya, singkatan dari vertex atau vertices. Lanjut, untuk berikutnya ada lintasan terpendek dalam graf, yaitu jumlah minimum yang diperlukan untuk sampai dari simpul satu ke simpul lain. Tidak perlu harus dari ujung satu ke ujung yang terjadi juga, ya dari mana saja mulai dan berakhirnya, tergantung soal. Simpul apa dan kemana yang ingin dilalui. Untuk contoh soalnya, tentukan lintasan terpendek untuk dilewati dari simpul A ke C pada gambar di samping. Maka untuk awalnya kita mulai dulu dari A. A ke A sendiri sama dengan 0, maka kita tulis dulu O0 untuk tabel di samping ini. Untuk simpul lainnya, karena kita belum tahu jaraknya, maka kita tulis tak terhingga dulu sebagai tanda angka paling tinggi. Kemudian dari A kita mengarah ke simpul-simpul terdekat, yaitu B dan D. Untuk simpul B kita tambahkan 0 dan 6, maka hasilnya 0 tambah 6 sama dengan 6. Untuk simpul D kita tambahkan pula 0 dengan 1, maka hasilnya 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka kita tulis masing-masing pada tabel untuk menggantikan simbol tak terhingga dengan simbol sebelumnya adalah A. Kemudian antara B dan D, nilai yang paling kecil atau minimumnya adalah D, yaitu 1. Maka untuk selanjutnya kita beralih ke simpul D. Dari D kita mengarah ke simpul yang berhubungan langsung, yaitu B dan D. Untuk simpul A tidak ada masalah lagi karena kita sudah melalui simbol itu. Dari D ke B nilainya 2, karena melalui si AD maka kita tambahkan 1 sesuai nilai AD sebelumnya ke DB, maka menjadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Karena hasil simpul B yang sekarang lebih kecil daripada nilai sebelumnya, maka kita rubah nilai B pada tabel dari 7 ke 3 dengan simpul sebelumnya adalah D. Begitu pula untuk simpul D ke E, karena nilainya 1 maka kita jumlahkan 1 dari sisi AD dengan nilai 1 dan nilai DE sama dengan 2. Maka tambahkan 2 ke dalam tabel graf menggantikan simbol tak terhingga. Langkah selanjutnya kita pilih yang terkecil dari operasi sebelumnya, yaitu E yang bernilai 2. Dari sini kita mengarah ke B dan C. Untuk simpul E ke B nilainya 2, tapi karena melalui A dan D sebelumnya, maka kita tambah 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Karena nilai B masih lebih kecil sebelumnya, maka kita ganti pada tabel. Untuk C bernilai 5, karena melewati A dan D, maka kita tambah 2. Maka hasilnya 5 tambah 2 sama dengan 7. Kita masukkan 7 pada tabel mulai dengan simbol tak terhingga sebelumnya. Nilai dari B dan C pada operasi sebelumnya, nilai B yang lebih kecil, maka kita mulai dari sana dahulu. Karena simbol sudah terlewati sebelumnya, sekarang hanya tinggal nilai C. Nilai C adalah 5, ditambah nilai simpul sebelumnya, maka menjadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Karena nilainya lebih besar dari nilai sebelumnya, maka tidak dimasukkan ke tabel. Lalu di akhir hanya tinggal C. Karena tidak ada lagi simpul untuk dilewati, maka operasi berhenti sampai di sini. Lalu bagaimana jawaban lintasan terdekat di graf ini? Maka menggunakan algoritma Dijkstra, lintasan terpendek dari simpul A ke C adalah dengan melalui vertices A, D, E, C, dan dengan jumlah total nilainya hanya 7, yang paling kecil yang bisa dilalui untuk graf ini. Baiklah, saya rasa sekian saja penjelasan materi graf algoritma Dijkstra dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.